Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalani perkuliahan online kita. Baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai etika. Sebelum saya masuk ke dalam pengertiannya, mungkin ada yang sudah pernah membaca apa itu etika. Apa itu etika? Oke, jadi etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos dan etios, ya. Nah, baik, sekarang kita lihat arti dari etika itu sendiri apa. Etika itu bisa diartikan sebagai sifat, watak, adat, atau kebiasaan yang baik. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Nah, etika ini juga bisa disebut sebagai ilmu tentang perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik dan juga dapat dinilai buruk, ya. Tentunya dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia. Nah, apabila perbuatan tersebut dapat dicerna oleh akal, gitu. Oke, selanjutnya kita lihat pengertian etika dalam berbagai kamus. Kalau tadi kita lihat dari segi katanya, asal katanya, sekarang kita lihat dari pengertian etika dari berbagai kamus. Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Di sini artinya tentang hak dan kewajiban, juga diartikan sebagai moral dan akhlak. Itu pengertian etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya dalam Kamus Istilah Pendidikan dan Umum, etika di sini diartikan sebagai bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi. Ya. Nah, dan kamus yang ketiga yaitu kamus Webster New World Dictionary. Nah, di situ dijelaskan bahwa etika adalah the characteristic and distinguishing attitude, habits, belief, each of an individual or of group. Artinya apa? Etika di dalam Webster New World Dictionary diartikan sebagai sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan sebagainya dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi pembeda antara seorang atau suatu kelompok dengan seorang atau kelompok yang lainnya. Itu kalau menurut Webster New World Dictionary. Selanjutnya kita lihat etika menurut para pakar, ya. Nah, para pakar di sini juga mengartikan etika di dalam buku-buku mereka masing-masing. Yang pertama adalah Berthers. Berthers membagi etika ke dalam dua bagian. Nah, menurut Berthers ini etika itu ada yang namanya etika praktis dan ada yang namanya etika refleksi. Apa itu etika praktis dan apa itu etika refleksi? Oke. Kalau etika praktis, menurut Better, itu adalah nilainya atau normanya, norma yang baik. Normanya, nilainya, norma dan nilai yang baik, baik itu yang dipraktikkan ataupun tidak, gitu menurut dia ya, sebagai moral atau moralitas yang di dalamnya mengandung pengertian tentang apa yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Itu menurut Betres mengenai etika praktis. Nah, kemudian Betres membagi lagi etika menjadi etika refleksi. Nah, kalau etika praktis tadi nilainya atau normanya, sedangkan etika refleksi ini diartikan oleh Betres sebagai pemikirannya, pemikiran dari moral itu tadi. Nah, itu menurut Bertens. Kemudian ada lagi menurut Purnomo S. Ganda Subrata. Nah, menurut Purnomo, etika itu adalah falsafah moral. Falsafah moral di sini artinya untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik. Perilaku yang baik di sini berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan yang baik dalam hidup bermasyarakat.
Bukan saja dalam hidup bermasyarakat kalau menurut Purnomo, tapi juga dalam kehidupan pribadi. Oke, pakar selanjutnya yang mengartikan etika di sini ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, etika itu disamakan dengan moral. Ya, kalau menurut Aristoteles, etika itu sama dengan moral. Lalu selanjutnya, W.J.S. Purwardaminta mengartikan etika sebagai ilmu pengetahuan tentang asas moral atau akhlak. Nah, selanjutnya di sini ada Din Muhammad. Ya, Din Muhammad mengartikan etika di dalam Diklat MA atau bisa dilihat di himpunan Puslitbang ya. Din Muhammad mengartikan etika sebagai ilmu yang berupaya mengintegrasikan. Jadi menurut dia etika itu adalah ilmu yang berupaya mengintegrasikan segala ilmu menjadi satu kesatuan sikap dalam hidup. Gitu ya. Untuk apa? Yang dapat menghasilkan berbagai nilai. Nah, dan menurut dia etika ini menghasilkan nilai itu untuk mendukung sebuah kehidupan. Kalau menurut Din Muhammad, etika adalah ilmu yang berupaya mengintegrasikan segala ilmu, artinya berbagai ilmu jadikan satu untuk mengambil sebuah sikap dalam sebuah kehidupan ya yang menghasilkan berbagai nilai untuk mendukung sebuah kehidupan. Gitu. Selanjutnya menurut Louis O. Catson, Louis ini mengartikan etika sebagai cabang aksiologi yang pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai. Predikat nilai ini apa saja? Ada betul, right ya, ada salah, wrong gitu ya. Kalau dalam arti kesusilaannya disebut moral, atau kalau tidak bermoral itu tidak bersusila itu disebut immoral. Ya, kalau tadi kita sudah membicarakan pengertian etika dari berbagai macam pakar yang berasal dari berbagai bidang keilmuan. Kali ini kita akan melihat pengertian etika menurut filosof Islam. Ada siapa saja di sini filosof Islam yang berbicara mengenai etika? Ada Abu Bakar Muhammad Zakaria Ar-Razi dan Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Miskawai. Abu Bakar dan Abu Ali ini menuliskan sebuah kitab yang bernama Tazhib al-Akhlaq atau biasa dikenal dengan Tathir al-Akhlaq. Apa itu? Kitab itu merupakan kitab filsafat akhlak klasik ya. Di dalamnya itu memuat isu-isu penting, tentunya dengan dasar Al-Quran dan hadis. Jadi di dalam kitab tersebut etika diartikan sebagai kesucian karakter yang suci. Pakar filosof Islam selanjutnya adalah Imam Ghazali ya, yang kita biasa sering dengar ya, sering kita baca juga kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin ya. Imam Ghazali di sini mengartikan etika sebagai watak alamiah manusia. Di mana kita bisa lihat itu? Kita bisa lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengumpamakan sholat berjamaah di sini merupakan sisi watak alami manusia untuk berkumpul. Maka diambil kesimpulan bahwa Imam Ghazali menjelaskan etika sebagai watak alamiah manusia. Selanjutnya menurut sarjana muslim sekarang ya, yang backgroundnya adalah sarjana Islam, menurut Endang Saifuddin Ansori dalam bukunya Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umat, di dalam buku tersebut menjelaskan bahwa etika itu diartikan sama dengan akhlak. Artinya adalah perbuatan yang ada sangkut pautnya dengan kata-kata kholik atau pencipta menurut Endang ini. Dan juga tentunya disandingkan dengan makhluk ya, artinya yang diciptakan.
sini menurut Endang ya, kalau dilihat dari segi bahasa Arabnya, akhlak itu merupakan bentuk jamak dari akhlak ini merupakan bentuk jamak atau mufrad ya. Mufrad dari kata akhlak ini adalah khulqu, yang berarti perangai, sajiah, perangai, muru'ah atau budi, tabiin, tabiat, dan adab atau kesopanan. Jadi menurut Endang dalam bukunya ini, etika itu adalah perangai, budi, tabiat, dan adab atau kesopanan. Nah, selanjutnya menurut Haidir Bagir. Haidir Bagir di sini menjelaskan etika Islam itu bersumber pada prinsip keagamaan. Tidak bisa etika dalam Islam itu disamakan dengan astronomi, kimia, atau fisika. Ya, akan tetapi etika itu erat kaitannya dengan manusia untuk mengatur kehidupannya serta perilakunya. Maka menurut Haidir, etika dalam pemikiran Islam itu adalah keimanan yang menentukan perbuatan dan keyakinan yang mengatur perilaku. Maka menurut Haidir, etika dalam Islam itu harus bersandar pada metafisika secara logis. Oke, sekarang kita lihat pengertian etika itu di dalam keputusan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung itu membuat suatu peraturan atau keputusan bersama dengan nomor 047 Mahkamah Agung, kalau Komisi Yudisial itu 02 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam keputusan tersebut itu pengertiannya terbagi menjadi ada etika, ada perilaku, ada etika berperilaku. Oke, kita lihat. Kalau menurut keputusan bersama itu, etika itu adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Mengenai apa? Mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika itu berbeda dengan perilaku. Kalau perilaku menurut keputusan bersama ini dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan sikap. Jadi perilaku itu adalah sikap dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Ya, jadi kalau etika adalah kumpulan asasnya, kalau perilaku adalah sikapnya, gitu ya. Nah, lalu kemudian apa itu etika berperilaku? Maka etika berperilaku adalah sikap dan perilaku ya yang didasarkan pada kematangan jiwa, kemudian diselaraskan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim ini dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan tentunya. Maka karena sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Nah, itu ya. Apabila hakim itu berbudi pekerti luhur, maka dia dapat menunjukkan profesinya bahwa hakim itu adalah suatu officium nobel. Apa itu officium nobel? Maksudnya adalah suatu kemuliaan. Jadi profesi hakim itu adalah profesi yang mulia. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembagian etika. Jadi, dalam menentukan atau menelaah ukuran baik dan buruknya suatu tingkah laku, maka kita dapat membagi etika itu ke dalam 4 macam. Sekarang kita lihat dulu yang pertama. Ada di sini etika deskriptif. Apa itu etika deskriptif? Jadi, etika deskriptif ini adalah merupakan penilaian perilaku berdasarkan ketentuan atau norma, baik atau buruknya yang tumbuh di dalam masyarakat. Ya. Nah,
kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada sebetulnya di dalam masyarakat sebagai acuan. Nah, jadi suatu tindakan itu dianggap etis, maksudnya baik ya, baik atau tidak itu tergantung dari aturan atau kesesuaian yang sudah ada, yang sudah dilakukan oleh kebanyakan orang pada masyarakat itu tentunya. Gitu. Kemudian yang kedua ada etika normatif. Apa itu etika normatif? Etika normatif di sini maksudnya adalah mendasarkan diri pada sifat hakiki dari kesusilaan. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini bahwa di dalam setiap perilaku serta tanggapan kesusilaan manusia itu merupakan norma kesusilaan yang dijadikan sebagai panutan gitu ya. Jadi etika ini memperlihatkan kenyataan yang ditangkap, kenyataan yang tidak ditangkap dan diverifikasi secara empirik ya, berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan itu etis atau tidak, atau baik atau tidak, tergantung dengan kesesuaian norma terhadap norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut gitu. Jadi norma rujukan yang digunakan untuk menilai tindakan wujudnya itu bisa berupa tata tertib dan juga kode etik profesi. Jadi norma normatif ini menilai perbuatan itu bukan seperti norma deskriptif, maksudnya yang dari dulu sudah ada, tidak. Tapi etika normatif ini menilainya dengan tata tertib atau peraturan yang sudah ada di dalam masyarakat, peraturan tertulis yang sudah ada di dalam masyarakat itu. Begitu. Etika yang ketiga adalah etika deontologi. Apa itu etika deontologi? Maksudnya adalah etika deontologi di sini mendasarkan penilaian baik dan buruk tingkah laku itu berdasarkan pada tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajibannya. Nah, jadi etika deontologi ini tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut. Apakah apabila dia bertindak ini menjadi baik atau buruk, tidak. Melainkan dalam etika ini, tindakan dikatakan baik itu bukan karena tindakannya mendatangkan akibat baik atau buruk, tidak. Melainkan berdasarkan tindakan yang dilakukan itu apakah baik untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi etika deontologi ini tidak melihat kepada akibat dari tindakannya, melainkan melihat kepada apa yang mendatangkan dari tindakannya tersebut apakah baik untuk dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada etika teologi. Etika teologi di sini maksudnya adalah etika yang menilai baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Ya. Tapi etika ini bersifat situasional dan subjektif. Oke, kalau tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai pengertian etika, ya, etika dan pembagian macam-macam etika, maka sekarang kita masuk kepada pengertian dari kode etik. Apa itu kode etik? Ada yang tahu kode etik itu apa? Nah, kode etik adalah kumpulan aturan atau norma ya atau kaidah tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi sebuah profesi. Kode etik juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik dibuat dengan sengaja berdasarkan prinsip moral yang ada. Dan ketika dibutuhkan peraturan tersebut dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari peraturan tersebut atau dari kode etik yang sudah ada tersebut. Oke, selanjutnya adalah pedoman perilaku hakim. Jadi ada kode etik, ada pedoman perilaku hakim. Kalau disingkat itu KEPPH.
kepanjangan dari Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. K-nya kode, E-nya etik, P pertama pedoman, P kedua perilaku, dan H adalah hakim. Gitu ya. Oke, kalau tadi kode etik dibuat sebagai panduan, rambu-rambu atau aturan normatif tertulis ya yang memuat klasifikasi dan kualifikasi etika pribadi dan etika profesi hakim yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar, maka pedoman perilaku hakim ini itu memuat sejumlah kewajiban dan larangan-larangan perilaku tertentu bagi hakim. Gitu ya. Apa sih sebetulnya tujuan dari KEPPH ini? Nah, tujuan dari KEPPH ini adalah untuk menjaga profesi hakim itu agar dijalankan dan diemban oleh hakim sesuai dengan standar etika dan perilaku yang baik dan benar, agar predikat kemuliaan tadi yang sudah saya jelaskan ya, predikat kemuliaan yang melekat pada profesi hakim itu tidak tercemar ya, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap pengadilan sebagai lembaga penegak keadilan. Jadi tujuan dibentuknya KEPPH itu adalah agar kemuliaan yang melekat pada profesi hakim ini dapat terjaga dan masyarakat itu tumbuh kepercayaannya terhadap pengadilan, penegak pengadilan. Gitu ya. Ya, kalau tadi kita sudah membahas mengenai tujuannya, sekarang kita akan lihat sejarah dari terbentuknya KEPPH ini ya. Jadi sebelum disusun KEPPH oleh MA ya, MA itu sebetulnya sudah mengadakan kajian dengan memperhatikan apa? Dengan memperhatikan masukan dari hakim tentunya di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan ya. Kemudian juga didengarkan aspirasinya dari kalangan praktisi hukum, lalu ada juga dari akademisi hukum dan juga masyarakat terkait ya. Bukan hanya itu, Mahkamah Agung juga memperhatikan lagi hasil perenungan ulang atau pedoman pertama kali yang dicetuskan dalam Kongres 4 luar biasa IKHI ya tahun 1966 di Semarang. Jadi pada tahun 1966 ini Ikatan Hakim Indonesia ya telah membuat suatu konsep kode etik hakim ya pada saat itu, tapi belum sempurna. Nah, kemudian disempurnakan dalam Munas ke-13 IKHI tahun 2000 di Bandung. Gitu ya. Nah, lalu ditindaklanjutilah itu di dalam rapat kerja Mahkamah Agung tahun 2002 di Surabaya. Ya, yang kemudian merumuskan 10 prinsip pedoman perilaku hakim. Nah, sebelum itu ya didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional maupun peraturan serupa ya yang ditetapkan oleh berbagai negara. Nah, MA ini mengambil juga dari The Bangalore Principle of Justice Conduct. Nah, setelah memperhatikan semuanya itu tadi, akhirnya MA menerbitkan pedoman perilaku hakim melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 104 tahun 2006 tentang pedoman perilaku hakim, dan kemudian surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 215 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksana pedoman perilaku hakim. Oke, bukan hanya MA ya. Komisi Yudisial atau KY juga melakukan pengkajian sama ya, yang mendalam juga dengan memperhatikan sama tadi masukan dengan berbagai pihak melalui kegiatannya namanya konsultasi publik.
diselenggarakan di 8 kota ya. Kemudian unsur yang ikut dalam pelatihan tersebut sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan juga, itu ada unsur dari hakim, kemudian dari praktisi hukum, akademisi hukum, serta ada juga dari unsur masyarakat dan bahkan ada dari lembaga swadaya masyarakat. Nah, KY ini mendengarkan masukan-masukan dari unsur-unsur terkait, kemudian juga pertimbangan-pertimbangan atas pemenuhan pasal 32A junto pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA. Maka berdasarkan hal tersebut disusunlah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia, serta pedoman juga tentunya bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal terhadap lembaga kehakiman di Indonesia. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai etika ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung chat ke grup ya atau mengirimkan voice note. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.